Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sini kami akan coba menyampaikan aplikasi yang kita kembangkan di OIKN, kita beri nama One Map Nusantara. Ya. Tapi sebelum ke sana, tadi di perjalanan saya on the way ke sini macet-macetan, saya berpikir keras, kenapa kok lokasi hotel dipilih bukan jalur MRT gitu. Pas nyampe, sebelah kantor Esri rupanya. Menang banyak Esri ini, sebelahan kantornya. Tapi Bapak Ibu, kemacetan lalu lintas itu salah satu masalah yang bukan hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota Indonesia lainnya, termasuk 9 metropolitan di Indonesia. Itu masalah yang kita hadapi, termasuk masalah perkotaan lainnya. Menyambung tadi speech dari Pak Kil ya, bahwa Indonesia punya target menjadi negara maju 2045 dengan target pertumbuhan ekonomi di 7% gitu ya. Itu semua akan tergantung bagaimana kita bisa efektif mengelola urbanisasi. Ya, karena kita akan punya tambahan 75 juta penduduk di perkotaan gitu ya. Dan kota-kota ini menyumbang hampir separuh PDB nasional. IKN ini kita bangun, kita harapkan membawa cara baru, membuka peluang transformasi, cara kita mengelola urbanisasi dengan lebih baik, dengan lebih efisien gitu ya. Nah, pondasi utamanya tentu salah satunya adalah solusi geospasial. Ini kita mulai dengan One Map Nusantara. Diberi nama One Map Nusantara, One Map karena kita harapkan ini menjadi single source of truth gitu ya, dari data yang bergerak sangat dinamis ketika kita membangun kota baru dengan banyak tantangan di lapangan gitu ya. Dan ini menjadi platform kolaborasi bersama dalam membangun IKN karena banyak pihak yang berperan besar dalam membangun IKN. Next slide. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, IKN punya visi besar, yaitu kota dunia untuk semua, world class city for all. Jadi ini bukan kota baru biasa, ini kota yang berstandar dunia dan untuk semua. Dengan visi besar tersebut, kita butuh di-guide oleh prinsip-prinsip dan KPI. Ada 8 prinsip dasar dalam pengembangan kota baru ini yang kita pegang teguh ya, terkait dengan design with nature, selaras dengan alam. Kemudian kota ini harus aman dan terjangkau gitu ya. Kota ini juga harus circular dan tangguh dan seterusnya. Ini menjadi prinsip dasar dalam kita juga menyiapkan perencanaan di Kedeputian Perencanaan dan Pertanahan. Kemudian ini kita turunkan ke dalam yang namanya KPI, Key Performance Indicators gitu ya. Nah, KPI ini banyak yang sifatnya sangat terukur secara spasial. Dan ini kita simulasikan dalam menyiapkan rencana. Tata ruang, rencana induk, maupun sampai ke level yang paling detail. Kalau kami perencanaan mikro itu urusannya rencana detail tata ruang, 1/5000 skala petanya. Dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Ini mencakup urban design guideline, 1/1000 skala petanya. Itu semua disimulasikan. Contoh misalkan kita ditantang untuk mewujudkan kota 10 menit, 10 minute city. Bagaimana warga kota itu dimanapun dia tinggal di kota Nusantara nantinya, dia bisa menjangkau fasilitas layanan dasar lingkungan, simple transit, taman lingkungan dalam 10 menit berjalan kaki atau mobilitas aktif. Simpelnya ini adalah self-sufficient neighborhood. Gitu ya. Dan begini, warga kota tidak terlalu butuh kendaraan pribadi. Sehingga kita akan bisa menekan potensi terjadinya namanya kemacetan lalu lintas dan dampak lainnya termasuk polusi dan seterusnya. Itu kita simulasikan di dalam tentunya solusi geospasial dalam penyiapan rencana.
Nah, tantangan kita adalah bagaimana mewujudkan from vision to reality. Kita punya banyak produk perencanaan di IKN ini, mulai rencana induk, tata ruang, EDTR, hingga ke yang namanya RTBL. Bagaimana kita mendeliver itu ke dalam implementasi di lapangan. Nah, ini kita butuh kawal dengan salah satu platform namanya OneMap Nusantara ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan data secara real time ketika ada pembangunan di lapangan. Bagaimana kita bisa mengarahkan pembangunan sesuai dengan rencana yang kita susun bersama, gitu ya. Bagaimana multi pihak itu terlibat dalam pengolahan data yang terpadu. Jadi peran strategis dari OneMap ini yang pertama tentu integrasi data spasial. Semua data yang kita konsolidasikan dan kita deliver rencana kita untuk mendukung investasi dan pembangunan. Karena kita dimandatkan 80% atau mayoritas dari Monika itu akan menggunakan dana non-APBN. Jadi kita harus benar-benar bagaimana bisa menggait, bisa mendorong investasi ikut terlibat membangun di IKN dan platform ini akan sangat berguna. Kemudian pengawasan dan transparansi. Ini penting, kita perlu monitor progres pembangunan di IKN dan kita harus transparan kepada publik bagaimana IKN itu dibangun sesuai dengan perencanaan yang kita susun. Di aplikasi ini ada 5 aplikasi, ada 5 dashboard yang kita kembangkan. Yang paling pertama adalah dashboard 1, penentuan lokasi dan alokasi investasi. Ini pintu masuknya harus rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang, karena di dalamnya ada peraturan zonasi yang mengatur kegiatan apa yang bisa dilakukan di mana. Ini pertanyaan pertamanya adalah where, pertanyaan pertamanya. Dengan dashboard 1 ini, OIKN maupun para pihak tentunya kita bisa mengarahkan pembangunan pada lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat. Karena kita bicara pembangunan kota baru. Nah, di sini akan bisa lakukan query bersyarat. Kita akan membangun di WP mana, kota yang diminati, kita punya 9 bagian wilayah kota. Dari situ jenis kegiatannya apa? Apakah hotel, rumah sakit, mall, tinggal di input, nanti KBLI-nya di sana. Apakah milih lokasi yang di tanahnya OIKN, apel OIKN, jadi tidak perlu pengadaan tanah lagi, tinggal memproses ke OIKN. Dan apakah persilnya tersedia, available. Karena ini bergerak, alokasi lahan bergerak terus, mungkin ada pihak yang sudah duluan masuk di satu persil. Sehingga akan muncul, terpilihlah lokasi-lokasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Termasuk kami mengarahkan ketika ada investasi peminatan yang masuk. Gitu. Setelah terpilih, nanti di situ pengguna bisa mendownload yang namanya informasi rencana kota. Jadi ini akan memotong banyak bisnis proses, tidak perlu datang ke kantor bertanya, ini lokasi ini apa aturan zonasi dan tata ruang, tinggal portal ini bisa mendownload informasi rencana kota terkait dengan zonasinya maupun intensitas dan seterusnya. Berikutnya apa setelah punya lokasi, kita masuk ke dashboard 2. Ini 3D zoning dan urban design. Bagaimana kita memvisualkan secara 3 dimensi yang namanya panduan rancang kota atau ETBL tadi. Karena kita punya KPI yang sangat banyak, 24 KPI tadi, kita harus memandu pembangunan sampai ke level persil, sampai ke level tata bangunan. Nah inilah portalnya. Setelah pilih lokasi dashboard 1, pindah ke dashboard 2, akan dilihat di lokasi kita itu bagaimana panduan merancang bangunannya. Sehingga dia bisa sesuai dengan KPI itu, termasuk KPI 10 minute city. Gitu ya. Di portal ini juga pengguna akan melihat yang namanya tata bangunan, tata massa, sistem RTH, prasarana, dan seterusnya. Lengkap ada di sini. Permakarsa persil atau investor atau pemerintah yang membangun satu persil juga bisa mengupload simulasi desain bangunannya di sini. Jadi tadi Pak Eskil tampilkan bangunan 3 dimensi. Nah ini salah satu kita mau menuju ke digital twin dengan platform ini. Si pemakarsa bisa mengupload desain 3D-nya ke sini dan mesin ini akan mengakses apakah desain dari investor tadi sesuai dengan regulasi panduan yang OIKN tetapkan.
akan terlihat ada rambunya. Oh ini melampaui ketinggian bangunan maksimal gitu ya. Termasuk tadi di bangunan 3D ini akan dipandu ada podium yang harus multifungsi buat fungsi komersial dan pelayanan. Ada lantai atas yang dipakai buat fungsi hunian sehingga kawasan terpadu. Itu bisa dibaca di portal ini. Kemudian juga bisa di-download paket informasi lengkap sebagai panduan bagi arsitek, urban designer menyiapkan desain yang sesuai dengan perencanaan IKN. Langkah berikutnya apa? Setelah kita punya lokasi, sudah punya panduan merancang, sudah punya rancangan yang sesuai dengan panduan dari rencana IKN, kita monitoring dan evaluasi kemajuan persil, investasi dan pembangunan. Itu di dashboard 3. Nah, di IKN itu Bapak Ibu sekalian, ada banyak pihak yang terlibat membangun di IKN. Ada kementerian lembaga, misalnya Kementerian PUPR, ya. Ada investor yang masuk membangun rumah sakit, mal dan seterusnya. Nah itu kita pantau di dashboard ini sehingga lintas kedeputian di internal OIKN maupun lintas KL itu bisa berkolaborasi dan satu platform kita bisa melihat progres pembangunan persil by persil satu wilayah kota. Jadi kalau ada pertanyaan di level pimpinan, ini kota IKN ini sudah terbangun berapa persen sih? Nah ini akan menjawab. Gitu ya. Tapi membutuhkan kolaborasi lintas pihak dalam memanage data yang bergerak. Tahap awal proses investasi, tahap pengalokasian lahan, tahap perizinan KKPR, Perling, dan PBG, hingga nanti tahap pembangunan berapa persen terbangun suatu persil, dimonitor real time di dashboard 3. Nah, dashboard yang keempat, ini kita mengadop di IKN ini perencanaan dinamis Bapak Ibu sekalian. Artinya perencanaan dinamis yang berbasis kinerja, gitu ya. Jadi dibuka peluang ketika dibutuhkan dengan prosedur yang berlaku untuk merubah peruntukan, ya, sepanjang KPI-nya terpenuhi. Nah itu disimulasikan di dashboard ini, keempat. Apakah suatu zona ketika diubah itu KPI-nya tetap terpenuhi, disimulasikan di dashboard 4. Yaitu dashboard perencanaan dinamis. Dashboard yang kelima, ini dashboard city planning and management. Tadi di awal, saya ingin kembali ke peta wilayah IKN. Bisa dibantu nggak Mbak? Mas Dika, backnya yang mana nih? Oh ini nih. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Wilayah IKN daratan ini 252.000 hektar. Jadi hampir 4 kali lipat wilayah Jakarta. Jadi bisa dibayangkan nanti dan sekarang udah terasa datanya luar biasa banyak, data spasialnya. Baik itu data dasar ya, baik itu data pertanahan, data lingkungan, data infrastruktur, data pendudukan dan segala macam yang kita butuhkan dalam perencanaan kota. Dan itu akan menjadi sangat besar di masa depan tantangannya sehingga kita butuh menyiapkan suatu portal yang bisa mengelola database secara terintegrasi. Menjadi hub bagi semua data yang bergerak secara dinamis di lintas kedeputian maupun dari para wali data. Ini dashboard yang kelima. Sehingga unit kerja kami di Deputi Perencanaan Pertahanan akan selalu punya data yang paling lengkap, paling akurat, dan terupdate dengan gotong royong dari para pihak produsen data. Nah ini dashboard 5 ini tidak berdiri sendiri, tentunya ada governance yang disiapkan di belakang layar yang namanya pengaturan wali data. Baik di internal OIKN maupun kita melihat bagian pengaturan di luar. Sehingga data yang akan terupload di dashboard 5 ini, data yang sudah melalui proses quality control. Data yang paling valid baru diupload ke portal ini. Jadi 5 dashboard ini kita harapkan akan menjadi alat bantu yang kuat dalam mendukung pembangunan IKN ke depan, dalam memperkuat perencanaan, dalam mempercepat pengambilan keputusan secara spasial atau Spatial Decision Support System. Karena di IKN ini tantangan luar biasa, apalagi di OIKN itu terbiasa harus mengambil keputusan secara cepat, tapi juga harus akurat gitu. Ini beberapa sudah saya pakai di lapangan, sementara saat ini masih internal ya.
Pertama dashboard 2 misalkan, ketika di lapangan ada clash detection antara pembangunan satu dan lainnya, itu tinggal buka di gadget, di mobile. Tidak perlu membawa laptop, membuka software lagi, membuka ambil data lagi, tinggal buka aplikasi, ketahuan ini 3D yang dibayangkan oleh panduan, ini kondisi permasalahan di lapangan, kita langsung diskusi, mencari solusi di lapangan. Jadi ini sangat mempercepat cara kita bekerja lebih efisien, cara kita berkoordinasi di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin gambaran dari Nusantara secara singkat, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bisa diskusi banyak. Kita berharap ini akan kita kembangkan terus, dan kalau bisa menjadi contoh juga lebih baik gitu ya, supaya kota-kota Indonesia ini lebih efisien dalam mengelola kota, dan kita bisa minimasi dampak-dampak negatif dari urbanisasi, dan kita bisa kontribusi dalam peningkatan PDB nasional. Terakhir mungkin izin saya tutup dengan pantun, boleh Bapak Ibu sekalian ya. Di titik peta garis berpadu, ragam budaya tersulam rapi. WAMEP Nusantara teguhkan maju, IKN Kota Dunia cerminan harmoni. Satu lagi boleh? Malam cerah bintang bersinar, burung berkicau riang tak lupa. Cakep. WAMEP Nusantara jadi dasar, IKN maju untuk semua. Terima kasih.